Abu Sulaiman Darani ditanya, kamu pilih surga Firdaus atau sholat 2 rakaat? Apa jawaban beliau? Untuk sekarang aku pilih sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena aku bernafsu untuk masuk surga. Cuma kalau saya ditanya, dulu saya jawabnya seperti Imam Ad-Darani, sekarang saya sudah revisi, Pak. Kita sudah Firdaus setiap pagi dan petang pasti memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata ilmu rasa, ilmu ma'rifat itu berkembang. Boleh dong kita beda sama ulama dulu, boleh gak? Boleh, kan ini bukan bab akidah, ini cuma bab rasa. Ini hanya bab rasa. Di mana kita tempat jumpa dengan Allah? Di sorga apa di dalam sholat? Mestinya sholat, tapi apakah sholat antum itu layak untuk dijadikan media jumpa dengan Allah? Layak gak? Belum, jujur. Kabar gembiralah, bikinlah orang-orang rindu masuk surga. Kenapa? Karena di surga itu ada kenikmatan yang zahir, ada kenikmatan yang batin. Yang zahir kawin, makan, ya. Benar, apa lagi? Jalan-jalan, nikmatnya semua. Tapi ada nikmat yang batiniah, yaitu jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula ru'yatullah fil jinan ma nashtaqu ilaiha. Kalau bukan karena memandang Allah itu tempatnya di adalah hadratil firdausil a'la, di hadrat firdaus, maka kita tidak akan merindukan surga. Jadi kita merindukan surga bukan karena dia surga, bukan karena dia tempat yang menyenangkan, tapi surga itu tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seandainya semua nikmat dikasih tapi tidak dikasih jumpa dengan Allah, fala nastaquha, kita nggak perlu merindukan surga. Sudah bisa mendudukkan faham? Jadi kita harap surga bukan karena surga. Surga itu makhluk, bukan. Surga itu curhat loh Bapak Ibu. Ternyata surga ini suka curhat. Curhat, ya Rob, kata ahli surga, kata si roh surga. Jadi surga itu punya rohnya, ruhul jannah. Apa kata surga? Ya Rob, yang masuk ke dalamku du'afa, fuqara, masakin. Yang masuk ke dalamku ke orang-orang lemah, orang miskin. Apa katanya? Kere. Melarat gitu. Ke orang-orang begitu. Ya, siapa yang bicara? Ruhul jannah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, ya ayatuhal jannah, duhai surga, anti rahmati, engkau itu rahmatku, biki arhamu man asya, denganmulah media aku menyayangi, memberi rahmat kepada orang yang aku kehendaki. Ya. Begitu juga kepada neraka, ya. Neraka ini dia bangga, dia keren ya. Yang masuk ke neraka itu, tahu nggak, raja-raja, pejabat-pejabat. Ya. Dan yang paling ngeri, kiai-kiai. Ya. Kita nggak takut jihad, Pak. Kita takutnya berlaku jahat. Ya. Jangan sampai jihad kita itu jahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Luar biasa ya penjelasannya, Masya Allah. Pasti pemirsa di YouTube juga baru kita mikir kenapa Gibran dimaki-maki ya. Ternyata presiden kita jenderal. Buya, ada 2 pertanyaan tadi yang terlintas dari penjelasan Buya. Yang pertama, belum tersusun kalimat-kalimat indah Buya untuk alasan kenapa memikirkan lebih memilih sholat. Jadi saya tadi belum kekunci dengan jawaban. Satu itu. Yang kedua, Allah kan mengajarkan kita melalui Rasulullah, bayarlah tukang-tukang. Takut lupa. Kalau Bang Dik orang yang khusyuk, sholatnya langsung merasakan jumpa dengan Allah,
Maka jawabannya cocok. Pilihlah sholat 2 rakaat, jangan pilih masuk surga. Tapi saya yakin sholat Bang Dik Isya tadi buru-buru. Mau berangkat nih gitu. Jujur Bang Dik, ya kan? Tuh kan, nyampe ke kita Bang Dik. Udah kebayang nih berjumpa. Menunggu Grab. Jadi kalau mau sholat, jangan pesan Grab dulu. 7 menit lagi. Nggak begitu buru-buru. Sholat itu nunggu dipandang, ditatap Allah. Bukan nunggu Grab. Allahumma sholli ala Muhammad. Keceplosan nih. Nggak tahan nih. Jadi kalau Bang Dik ahlus syuhud, orang yang pasti bermusyahadah selalu setiap saat dengan Allah, jawablah, saya pilih sholat 2 rakaat. Dulu saya kepedean Bang Dik, saya jawab begitu. Ternyata guru kita bilang ente nggak boleh kepedean, ya. Walaupun dikasih musyahadah dan selama orang sekali memandang, dihitung selama-lamanya memandang. Tapi semakin kesini saya belajar kok merasa nggak pantas ya. Kita nggak pantas. Ya, jangankan itu Bang Dik. Ada orang jadi pemimpin hari ini. Kita deket-deket aja nggak dibolehin kok sama watim presnya. Ya bukan watim pres, apa namanya? Protokolernya. Ya, dianggap nggak pantas gitu. Paham nggak maksudnya? Itu baru makhluk. Kira-kira orang kayak kita ini pantas nggak masuk ke hadirat Allah Subhanahu? Hadirat Allah itu kayak masjid. Masjid itu bolehkah orang yang junub masuk? Kata Ibnu Athaillah, junubus salikin al-ghaflah. Junubnya orang-orang para pesuluk yang sedang berjalan menuju Allah, hatinya lalai. Maka kullu ghafilin sahibu junubin. Orang yang lalai hatinya, dia dihitung junub. Dan wala yu'zan lahu ayyahdura fil hadrah al-qudsiyah. Maka dia tidak diperkenankan masuk ke hadirat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak diundang karena kita masih otor, ya. Gimana? Kejawab? Terjawab sudah. Mudah-mudahan istri saya juga nonton nih ya. Kalau lagi sholat jangan dipesenin Grab. Kedengeran dia ngomong 3 menit. 3 menit lagi. Saya ngebut jadi Bu ya.